Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 028. Apa Nona melihat kepura-puraan melihat saya benar-benar lemas seperti ini? Lani mengesah. Sharon diam, dia melihat wajah Lani berkeringat dan pucat serta lemas. Sama sekali tak ada kepura-puraan di wajah Lanita. Ingat, jangan kau coba-coba merebut suami dan mamaku. Aku tak akan tinggal diam. Ancam Sharon pelan tapi tajam. Lani Nona, jangan pernah khawatir denganku. Aku sangat sadar siapa aku, jawab Lani lemas. Sharon mendelik dan berlalu meninggalkan Lanita yang berpegangan ke dinding. Pelan-pelan Lanita melangkah menyusul Sharon. Kembali ke ruang makan, saat Lanita sudah muncul lagi, Dein mulai berbicara. Oma, apa benar yang sudah diceritakan Ibu Parmiah barusan? Tanya Dein tanpa memandang Saloma. Nyonya, aku bertahun-tahun mengabdi pada Nyonya, apa Nyonya masih meragukan kesetiaanku? Saloma berharap Dein pada ucapannya. Ma, benar kata Oma, mereka siapa? Bisa saja gelang kaki Mama hilang. Bukankah ibunya Lani bilang gelang itu hilang? Lalu kenapa sekarang muncul? Apa itu bukan akal-akalan mereka saja dengan maksud lain? Mengincar harta kekayaan Mama misalnya. Mereka bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, mungkin saja mereka bosan hidup miskin. Sharon ikut mengompeori. Dein menegakkan tubuh dan menarik napas dalam. Aku akan melakukan tes DNA seperti saranmu, Ibu Parmiah. Sebelum aku melihat hasilnya, aku belum bisa menerima semua ceritamu. Aku masih tetap akan menganggap Sharon anakku dan Saloma adalah orangku yang setia. Maaf, kalung itu belum bisa aku percayai 100% sebagai bukti. Bisa aku minta 2 plastik kecil dan spidol, Oma? Pinta Dein. Oma gesit menuju lemari yang berada tak jauh di sudut ruang makan. Dia membuka laci dan mengambil plastik kecil yang diminta Dein beserta spidol. Dein menghampiri Lani. Cabut 2 atau 3 helai rambutmu. Pinta Dein datar. Lanita yang terduduk lemas melirik Parmiah. Parmiah hanya mengangguk tanda setuju. Lanita mencabut beberapa helai rambutnya dan memberikannya pada Dein. Dein memasukkan helaian rambut Lanita pada kantong plastik kecil dan memberinya inisial L. Lalu Dein menghampiri Sharon. Cabut beberapa helai rambutmu. Ma, apa-apaan, sih? Konyol ini namanya, elak Sharon. Mama meragukan aku sebagai anak Mama. Dein menghela napas lalu membelai kepala Sharon. Mama menyayangimu dan tentu saja Mama tidak sembarangan percaya ucapan orang lain yang baru Mama kenal. Tapi Mama perlu bukti. Jika memang benar, Mama harus membuat perhitungan dengan 2 orang yang sudah menukar bayi Mama. Jika tidak terbukti benar, Mama anggap mereka hanya mengoceh. Karena menginginkan hidup layak dengan cara instan. Ucap Dein tegas. Sharon mendengus kesal. Mau tidak mau dia mencabut beberapa helai rambutnya. Dein kembali memasukkan helaian rambut Sharon pada plastik satunya lalu menuliskan inisial S. Maaf, Lanita. Sebelum aku mendapatkan bukti akurat hasil tes DNA, aku hanya akan menganggapmu perawat Reza Dharmawangsa, tidak lebih. Ucap Dein tanpa ekspresi. Lanita hanya mengangguk lemah tanpa merasa antusias dengan kenyataan yang ada. Hatinya sudah sepenuhnya menganggap Parmiah ibu kandungnya. Dia menutup rapat pintu. Hatinya untuk ibu yang lain di luar sana. Pelan Lanita mengeluarkan obat yang dia dapat dari klinik dan segera meminumnya. Berharap lemas dan juga mulas lekas sirna. Reza memberi kode pada Susana untuk segera pulang. Dia yakin Lanita masih harus bolak-balik kamar mandi serta tubuhnya perlu istirahat. Reza benar-benar mengkhawatirkan kondisi Lani.
Susana berpamitan pada Dein tapi Sharon enggan pulang. Dia minta izin Reza untuk semalam saja tinggal di rumah Dein. Reza tentu saja mengizinkan. Setelah Reza dan yang lain pulang, Sharon meminta untuk tidur bersama Dein. "Ma, aku tidur sama Mama." "Iya." "Aku terlampau sok mendengar ocehan ibunya Lanita," rajuk Sharon. Dein tersenyum lembut dan mengangguk. Dia memeluk Sharon. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya, sebelum bukti hasil tes DNA keluar, Dein tetap akan menganggap Sharon anak kandungnya. Malam kian beranjak larut. Sharon dan Dein benar-benar tidur satu kamar. Tapi sebetulnya Sharon gelisah, ucapan Parmia sangat mengganggunya. Pelan dia menoleh pada Dein yang mendengkur halus. Sharon bangkit dari tempat tidur dengan perlahan sekali. Dia mengendap-endap menuju laci lemari baju Dein di walk-in closet. Pencahayaan sangat redup, bersumber dari lampu hias yang ada di atas meja kecil di dekat tempat tidur. Sharon membuka laci dan menemukan yang ia cari. Cekatan Sharon menukar rambut Lani dan dirinya. Dia tidak akan pernah rela jika Lani menggantikan tempat dan posisinya sebagai ahli waris harta kekayaan Dein. Setelah selesai, Sharon menutup laci dan lemari lalu kembali naik ke tempat tidur. Dengan super hati-hati, Sharon bernapas lega dan akhirnya dia bisa tidur nyenyak setelah memastikan Dein tidak terusik sama sekali. Saat Sharon sudah mendengkur halus, suara dengkuran Dein berhenti. Dein membuka mata. "Apa yang barusan kau lakukan dengan bukti yang akan Mama bawa untuk tes DNA, Sharon?" "Menukar rambutmu dengan rambut Lani kah?" Dein bertanya dalam hati seraya. Menghela napas dalam. Keesokan harinya Dein bangun lebih dulu dari Sharon. Dia langsung memeriksa laci lemarinya. Posisi kantong plastik kecil berisi rambut Sharon dan Lanita sudah berubah. Dein menoleh ke arah Sharon yang masih tidur dengan sangat pulas. Dein keluar kamar dan masuk ruang kerjanya. Dia menelepon seseorang. "Halo, Dr. Claudia. Aku Dein Perli, mertuanya Reza Darmawangsa." Dein tersenyum lalu tertawa. "Kau ganti nomor?" tanya Claudia di seberang telepon. "Aku pakai nomor sangat pribadi." "Claudia, aku butuh bantuanmu." "Bantuan apa?" "Berapa lama hasil tes DNA keluar?" "Tes DNA? Sekitar 1-2 minggu." "Kenapa? Lama sekali." "Tes DNA untuk keperluan apa?" "Kalau mau cepat pakai sampel darah." "Berapa lama?" tanya Dein. "Kurang lebih 24 jam, jawab Claudia. "Oke, aku akan ke rumah sakit dan menemuimu dengan anakku. Aku akan melakukan pemeriksaan gula dan kolesterol. Kau ambil sampel darahku dan anakku Sharon." "Tunggu, ada apa ini?" tanya Claudia. "Nanti saja aku cerita. Aku perlu cepat hasilnya keluar. Tapi ini rahasia, Claudia. 1 atau 2 jam lagi aku akan menemuimu." Dein mengakhiri panggilan. Lalu Dein melakukan panggilan pada Susana, masih dengan nomor yang dia pakai saat menelepon Claudia. "Halo, Susana. Aku Dein." "Iya, Nyonya," sahut Susana dari seberang ponsel. "Aku sangat butuh bantuanmu. Bisakah kau minta sampel darah Lanita?" "Maaf, untuk apa, Nyonya?" tanya Susana. "Untuk tes DNA. Aku ingin hasil cepat. Lagi pula rambut Sharon dan Lanita kemarin dipastikan hasilnya lama dan tidak akurat. Tolong rahasiakan ini dari Lani. Ajaklah dia periksa gula, kolesterol atau asam urat mungkin, atau apa saja terserah padamu. Aku ingin cepat dan hari ini juga, tidak menunggu sampai siang, kau bisa." "Baik, Nyonya. Saya usahakan."
jawab Susana. Dane bernapas lega. Dia melirik kabinet yang berisi kumpulan album foto keluarga. Dane mengambil salah satu album. Di sana ada foto Sharon kecil bersama mendiang suaminya. Lekat Dane melihat Sharon dari tahun ke tahun. Keningnya berkerut. Benar, dia tak menemukan kemiripan di wajah Sharon dengannya ataupun dengan mendiang suaminya. Terpekur cukup lama, itulah yang Dane lakukan di ruang kerjanya pagi itu. Suara kucing yang mengeong menyadarkan lamunannya. Segera ia kembali ke kamar dan membangunkan. Sharon, sayang, Mama pusing. Bisa kau antarkan Mama ke dokter? Mungkin kolesterol Mama naik. Sharon yang sedang malas-malasan langsung membuka mata dan bangkit dari kasur. Mama pusing. Aku mandi dulu, ya. Nanti aku antar Mama ke dokter. Sharon gesit keluar kamar hendak mandi di kamar mandi kamarnya sendiri. Dane mengernyit. Kenapa anak itu gesit sekali? Biasanya setiap kali aku menyuruhnya bangun atau meminta bantuannya susahnya minta ampun. Batin Dane heran. Dane pun segera mandi, bersolek dan sarapan bersama Sharon. Tak ada yang berubah. Dane masih bersikap biasa, baik itu pada Sharon ataupun Omah. Padahal Omah sendiri sudah sangat gugup luar biasa melihat Dane masuk ruang makan. Tapi ternyata dia bisa bernapas lega setelah Dane bersikap biasa saja. Setelah sarapan, Sharon menggandeng Dane menuju mobil yang sudah siap di halaman rumah. Wildan, kita ke rumah sakit Claudia. Titah Dane. Kenapa nggak ke klinik terdekat, Ma? Cuma cek kolesterol, bukan? Tanya Sharon. Sekalian Mama ada perlu dengan Tante Claudia, sahut Dane. Sharon manggut-manggut seraya menjatuhkan kepalanya di bahu Dane dan menggandeng lengannya. Dane diam saja. Ada bagian dari hati kecilnya yang enggan merespon kemanjaan Sharon. Kini, bagaimana jika memang Sharon bukan anak kandungnya? Rek Sharon masuk ruangan Claudia. Loh, Mama mana, Tante? Tanya Sharon. Keluar sebentar menemui seseorang. Mamamu bilang hanya ke parkiran sebentar. Kau mengobrol saja denganku seraya menunggu mamamu, sahut Claudia sembari tersenyum. Sementara itu di tangga darurat yang menuju basemen, Dane bertemu dengan Susana. Susana memberikan sampel darah Lanita pada Dane. Terima kasih, Susana. Tes DNA dengan darah akan lebih cepat keluar hasilnya. Susana mengangguk sopan lalu berpamitan. Keduanya kembali berpisah. Tapi sebelum keluar pintu tangga, Dane menelepon. Sharon. Sayang, kamu masih di ruangan Tante Claudia. Iya, Ma. Mama tunggu di parkiran, ya. Harus buru-buru ke kantor. Dane membuka pintu tangga sedikit, dia mengintip ke ruangan Claudia. Dilihatnya, Sharon keluar dari sana. Gegas Dane kembali ke ruangan Claudia. Claudia, ini sampel rambut kedua anakku yang aku duga sudah ditukar Sharon semalam. Tes saja dan biarkan hasilnya apa adanya. Lalu ini sampel darah Lanita, aku baru saja mendapatkannya dari asisten pribadi menantuku. Jadi kau ingin melakukan tes secara terpisah. Tes DNA dengan darah dan rambut. Kau yakin Sharon selicik itu menukar sampel rambut? Tanya Claudia. Aku tak tahu. Aku hanya tahu tadi malam Sharon memeriksa plastik berisi rambut ini. Maka dari itu aku menginginkan tes ganda. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Aku ingin cepat. Jangan lebih dari seminggu untuk tes DNA dengan rambut ini. Apakah bisa? Claudia menghela napas. Untuk tes DNA melalui darah kau bisa mendapatkan hasilnya besok dan untuk tes DNA dengan rambut, aku akan usahakan meminta ke bagian forensik. Mengujinya kurang dari seminggu.
Biasanya membutuhkan waktu 3-5 hari. Dein bernapas lega. Ponsel Dein berdering. Halo, nak. Mama di mana? Katanya di parkiran. Tanya Sharon. Kamu pulang dulu saja dengan Wildan duluan, ya. Mama masih lama ternyata ini. Sedang ada pertemuan penting dengan klien mama. Kenapa meeting di rumah sakit? Sharon bertanya heran. Ya kebetulan saja ini lokasi terdekat jadi tak ada salahnya bertemu di rumah sakit. Kamu tak apa-apakan pulang duluan bersama Wildan. Biasanya Sharon akan kesal dan lalu akan shopping atau melakukan hal lain untuk menghilangkan kekesalannya. Kali ini Sharon harus menahan rasa kesalnya pada Dein. Dia juga tidak ingin shopping. Aku harus menjadi anak mama yang baik mulai sekarang. Tekad Sharon. Wildan akhirnya mengantar Sharon pulang kembali ke rumah Dein. Saat Sharon baru masuk rumah, Saloma sudah menghadangnya. Nona, nyonya mana? Tanya Saloma seraya melihat keluar dari tirai jendela. Masih di rumah sakit, jawab Sharon malas dan melenggang menuju kamar. Nona, tunggu, ujar Oma. Sharon menghentikan langkahnya. Oma segera menghampiri Sharon. Apa Nona semalam sudah menukar rambut Nona dengan rambut Lanita? Tanya Oma. Ya, jawab Sharon malas. Bagus, puji Saloma. Bagus kau bilang. Gara-gara ulahmu posisiku terancam di rumah ini. Kau bukan ibuku. Dari sejak aku dilahirkan aku adalah anak Dein Perlina. Sugandi. Kenapa kehadiran Lanita dan ibunya tiba-tiba saja mengacaukan kedamaian hidupku yang sempurna selama ini? Teriak Sharon mengacak-acak rambutnya. Tenang, Nona. Tenanglah. Hasil tes DNA pasti akan mengatakan kalau Nona adalah anak Nyonya Dein kalau memang benar semalam Nona sudah menukarnya. Saloma memegang kedua bahu Sharon. Jangan sentuh akul ulahmu yang menjijikan di masa lalu sudah merusak impianku kini. Sharon menepis tangan Saloma dan segera berlalu menuju kamarnya. Saloma tercekat. Barusan Sharon bilang apa? Dirinya menjijikan. Sharon, anakku. Ini aku ibumu, kenapa kau bilang aku menjijikan? Aku sudah memperjuangkanmu selama ini agar hidupmu berkecukupan tapi kau bilang aku menjijikan. Hati Saloma berdenyut nyeri melihat penolakan dari Sharon. Di kamarnya, Sharon melempar tas kesal dan menghempaskan tubuhnya ke kasur. Dia teringat Yanto di rumah Reza. Lelaki buruk rupa dan hanya seorang pesuruh itu ayahku. Oh, no. Sharon meringis dan menyugar rambutnya kesal. Papaku adalah pemilik Perli Corporation yang sukses dan ternama, bukan Yantoshi. Buruk rupa. Tidak mungkin, aku tidak mau. Jerit Sharon memukul-mukul headboard tempat tidur merasa tidak terima jika sesungguhnya dia adalah anak Yanto dan Saloma. Eks ruang kerja di rumah Reza, panggil Yanto ke sini. Titah Reza pada Susana. Baik, Tuan. Susana segera keluar ruangan. Dia bertanya pada Dimitri di mana Yanto. Tapi sejak pagi Dimitri rupanya tidak melihat Yanto. Coba tanya yang lain, ujar Dimitri. Susana menghubungi nomor ponsel Yanto tapi ponselnya tidak aktif. Susana meminta Sri dan yang lainnya mencari Yanto. Sementara dia menunggu di area kerja Dimitri. 10 menit kemudian Sri dan yang lainnya melapor jika Yanto hilang. Baju-baju di kamarnya tidak ada bahkan kamarnya pun dalam keadaan berantakan. Susana mengerutkan kening. Apa Yanto kabur? Gumamnya. Maaf, Bu. Tadi malam Yanto marah-marah di telepon dengan seseorang. Tapi saya nggak tahu dengan siapa Yanto bicara. Hanya saja sebelum telepon diakhiri, saya dengar Yanto mau pergi dari sini. Ternyata benaran pergi. Tutur Sri.
Susana lemas, dia mende, pasrah. Ya sudah, kalian kembali bekerja. Terima kasih sudah mencarikan Yanto. Susana kembali ke ruang kerja Reza. Tuan, Yanto menghilang. Reza tertegun. Berani sekali dia pergi begitu saja tanpa pamit padaku. Mungkin Oma sudah memberitahukan kejadian semalam. Posisi Yanto memang sangat tidak menguntungkan saat ini, sahut Susana. Reza diam. Pintu ruang kerja diketuk. Jauhari muncul. Tuan, kemarin saya membuntuti Nona Sharon seharian. Jauhari langsung melapor. Bagaimana? Tanya Reza. Jauhari ragu, dia menoleh pada Susana. Bicaralah, ujar Susana. Jauhari mengusap tengkuknya. Nona Sharon sama sekali tidak pergi ke kampusnya. Dia seharian berada di apartemen Heavenly. Reza mengernyit. Susana menghela napas. Josh tinggal di apartemen Heavenly, Tuan, ucap Susana. Reza diam. Jauhari dan Susana pun terdiam. Mulai besok, setiap kali Sharon pergi dari rumah kau harus mengikutinya dan laporkan padaku kalau perlu kau foto atau rekam kemana saja dia pergi. Titah Reza. Baik, Tuan. Jauhari menjawab tegas. Reza kembali mende, pasrah.